Oke, halo guys. Sekarang gue pengen ngangkat nih, tangan gue refleks. Halo guys, sekarang gue pengen ngebicarain sebuah topik yang lagi menarik nih, yang lagi rame. Tentang apa sih? Mungkin kalau lu udah pernah ngedengar ya tentang nasabah yang lagi teriak nih. Teriak kenapa sih? Gue rugi ngebeli asuransi. Asuransi gue habis. Sekarang asuransi apa sih itu? Mungkin kalau teman-teman ingat, yang pertama ada Prudential, yang kedua ada AIA. Jadi kalau teman-teman mau lanjutin ngeliat video ini video buat siapa sih? Pertama, ini video buat lo, orang-orang yang mau nyari asuransi supaya nggak salah pengertian tentang apa yang mau lo beli. Yang kedua, buat lo agen asuransi supaya lo jangan salah nih ngejelasin ke klien lu, ke nasabah lu mengenai produk apa sih yang lagi sedang lu tawarkan ini, makhluk apa sih yang lu omongin ke nasabah lu. Disclaimer ya teman-teman ya, ini kebetulan contohnya ada dua asuransi yang lagi rame, yang tadi, yang Prudential sama AXA. Sorry, bukan AXA, AIA. Nah, ini bisa terjadi bukan cuma di dua asuransi itu teman-teman, bukan masalah di asuransinya, masalah di produk dan penjelasan agennya. Bersama gua Steven, sekarang kita di Koper Seroja. Oke, cukup. Oke, teman-teman. Jadi, kenapa sih? Dan apa sih penyebabnya kenapa si orang-orang ini teriak? Jadi, kalau teman-teman mungkin mencoba mendalami atau mungkin mencoba cari infonya ya, mereka tuh sebenarnya tuh merasa rugi karena kok nilai tunai gue di asuransi kok habis. Kok nilai gue nih ketika gue pengen cair tuh nggak sesuai sih dengan harapan gue. Nah, teman-teman, kita tuh harus bisa ngebedain dulu nih. Yang pertama, asuransi pensiun sama tabungan pensiun. Jadi buat teman-teman yang mau ngebeli asuransi dan buat teman-teman yang nawarin atau sekarang jadi agen asuransi, mungkin yang produk paling umum ditawarkan adalah asuransi unit link, yang dimana asuransi itu ada dua kegunaan. Yang pertama sebagai asuransi, yang kedua sebagai investasi. Ini nih biasanya yang dijual para agen sekarang-sekarang, dan biasanya karena susah untuk ngejual asuransi, yang dijual adalah investasinya dulu nih. Dikasih analogi, oh lu nabung setiap bulan 500 ribu dianggap seperti tabungan, kemudian kalau ketika ada sakit ya udah dikasih dari asuransi. Tapi kalau nggak ada sakit gimana? Oh ya, selalu dijelaskannya adalah best case scenario. Nah, yang mau gua kasih tahu teman-teman, pertama adalah yang namanya asuransi, meskipun dia punya dua fitur, asuransi dan investasi, ya tetap karena perusahaan asuransi ya utamanya asuransi, yang dijual ya proteksi buat melindungi lu dari sakit. Bisa nggak sih asuransi buat pensiun? Ya bisa sebenarnya, cuma kalau lu mau asuransi buat pensiun, ya lu belinya dari umur yang semuda mungkin, kalau bisa di bawah 25 tahun lu beli. Dan asuransinya itu wajib banget cuma asuransi jiwa aja, karena biasanya yang ditawarin sama agen-agen nih paket lengkap. Paket lengkapnya gimana? Oh, ada asuransi jiwa, ada asuransi penyakit kritis, ada asuransi kesehatan, bahkan kadang-kadang sekalian tuh asuransi pakai kartu yang bisa cover tuh semuanya. Kalau itu yang dijadiin rider, dijadiin fitur untuk asuransi teman-teman, ya otomatis akan terjadi tuh ketidaksinkronan, ketidaksesuaian antara apa yang dijelasin si agent
sama apa yang diharapkan si nasabah. Si agent ngejelasin yang baik-baiknya soal asuransi, soal hasil dari investasi itu sendiri, yang biasanya dijelasinnya, oh iya 15%, 10% naik setiap tahun. Nanti lu dapat segini nih di umur 60. Sementara karena lu punya fitur-fitur lain selain dari asuransi jiwa, maka ya tadi nilainya itu akan tergerus ke fitur-fitur yang memang sebenarnya bagus. Gue nggak bilang fitur ini nggak bagus ya, tapi karena beda tujuan finansial, ya otomatis apa yang lu harapkan tidak sesuai dengan apa yang lu dapetin. Kayak gitu teman-teman. So, buat teman-teman yang nanti lain kali ditawarin asuransi, jangan lupa sesuaikan tujuannya ya. Kalau lu memang pengen nyari asuransi buat dana pensiun, lu pengen sekalian ada asuransinya, oh ya udahlah, kok asuransi buat dana pensiun, buat proteksi asuransi pensiun, otomatis saran gua adalah lu mesti memastikan kalau produk asuransi yang lu beli itu cuma asuransi jiwa plus investasi. Dan buat teman-teman agent, ya janganlah kalau memang tujuannya si nasabah ini pengen buat dana pensiun, lu tawarin yang lain-lain. Biar jangan sampai nanti asuransi yang harusnya hubungan seumur hidup antara agent dengan nasabah jadi terputus gara-gara keuntungan sesaat. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman mikirin buat dana pensiun, ada produk-produk lain sih, ada hal-hal lain yang bisa teman-teman jadikan sebagai instrumen lain selain dari asuransi. Karena asuransi ini seperti yang gue bilang tadi, ingat cuma buat asuransi doang sebenarnya utamanya mereka. Yang mereka fokuskan ya asuransi. Sementara akan lebih bijak kalau teman-teman nggak cuma memusatkan dana teman-teman cuma di asuransi pensiun aja. Ada instrumen lain. Instrumennya apa sih? Butuh dana berapa sih untuk pensiun? Gimana sih strategi kita mempersiapkan dana pensiun kita? Gimana kalau ternyata kita punya banyak tanggungan nih sekarang? Gimana ya cara nyiapinnya? Penasaran kan teman-teman? Tunggu ya video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe kalau teman-teman belum subscribe channel ini, supaya teman-teman bisa dapat video-video terbaru mengenai informasi tentang dana pensiun ini. Terus teman-teman juga jangan lupa like dan share video ini kalau memang teman-teman rasa berguna untuk teman-teman. Yang terakhir, kalau teman-teman ada masukan tentang asuransi untuk pensiun, atau mungkin teman-teman malah nggak setuju nih dengan pendapat gue, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa teman-teman, dadah!